Tapi karena kita punya Tuhan di dalam hidup kita, amin. Dia senantiasa setia menopang setiap hidup kita. Untuk itu pagi hari ini, biarlah setiap kita bersama-sama bersepakat untuk kita bersyukur di hadapan Tuhan atas setiap kasih dan anugerah Tuhan yang diberikannya bagi setiap kita. Untuk itu kita mari pagi hari ini kita mau membuka hati kita. Mari bawa persembahan tubuhmu, hidupmu, pujianmu, penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Mari mengucap syukur bagi Dia pagi hari ini. Naikkan sembahmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia dan anugerah-Mu Yesus yang melimpah di dalam hidup kami. Kami merasakan pertolongan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Dan setiap kami pagi hari ini datang di hadapan-Mu. Kami rindu masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Merasakan lawatan-Mu, jamahan-Mu menjamah memulihkan setiap hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Kau sungguh baik. Kau luar biasa. Di dalam hidup kami. Tiada kasih yang seperti-Mu. Hanya di dalam-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan. Hati kami tertuju pada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Sebab kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami memperoleh kelegaan yang baru Yesus. Kekuatan baru mengalir, menguatkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami tertuju kepadamu Yesus. Biarlah bayasi kiana Sikiana
pagi hari ini Yesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap isi hati kami Tuhan. Kami tahu Engkau dekat bersama dengan kami. Kami tahu Engkau tinggal di dalam hati kami Tuhan. Pagi hari ini bahwa kami lebih dekat kepada Engkau Yesus. Kami percaya kuasa-Mu mengalir di tempat ini, memulihkan setiap kami pagi hari ini Yesus Tuhan. Mari datang menyembah Dia dengan segenap hatimu. Dia hadir di tempat ini. Dia siap memulihkan engkau pagi hari ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan yang baru mengalir di dalam hati kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dengan segenap hati kami percaya. Di dalam hadirat-Mu Yesus, kami percaya Engkau hadir di tempat ini ada bagi setiap kami Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Kami datang menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Tata kasih berjumpa dengan Engkau pagi hari ini Yesus. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih.
mengalir membawa kekuatan bagi setiap kami, Yesus. Yesus, hanya Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu menyembah dan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kasih-Mu mengalir, Yesus. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin dan percaya Kau hadir di sini. Biarlah kuasa yang tidak terbatas mengalir, Tuhan, memberikan kami kekuatan yang baru, Yesus. Aku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Dengan segenap iman percayamu katakan, kami percaya Engkau hadir, Tuhan. Kuasa-Mu memberikan mujizat, Tuhan. Kau nyata di sini. Mari dengan segenap imanmu katakan, segenap hatiku, segenap hati kami memuji Engkau Allah kami yang besar. Yesus, segenap jiwa kami menyembah, menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap hatiku, seluruh umat-Mu di tempat ini meninggikan Engkau, Yesus. Kau Yesusku. Dengan segenap imanmu katakan, menyembah, katakan, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Dengan segenap pengagunganmu katakan, ku yakin Kau hadir. Biarlah kuasa-Mu terus mengalir di tempat ini, Tuhan. Biarlah setiap kami merasakan kuasa yang tidak terbatas. Yes. Oh, haleluya. Kami percaya, Yesus. Jemaat Tuhan, lebih lagi angkat suaramu dan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Setiap kami yang mengangkat tangan kami di hadapan Engkau, Tuhan, kami menyatakan, kami merasakan kuasa-Mu terjadi di tempat ini, Yesus. Ada hati yang semakin dikuatkan, ada iman yang semakin diteguhkan di dalam hadirat-Mu, Yesus. Mari angkat tanganmu dan bersorak, katakan bersama. Ku yakin Kau hadir di sini.
dalam hidup kami Yesus. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, bahwa kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib di dalam hidup kami. Kau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Kau Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Biarlah hidup kami terus tertuju hanya kepada Engkau. Kami siap memuji Engkau lebih lagi Yesus. Kami siap mengagungkan Engkau di tempat ini. Sebab di dalam Engkau ada kemerdekaan. Sebab di dalam Engkau ada kemenangan di dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap bersorak dan bersuka cita di dalam Engkau. Mari jemaat Tuhan yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini, amin. Mari bagikan sukacita kita bagi saudara-saudara kita. Kasih tos yang terbaik, haleluya. Kita percaya saat Kristus ada di dalam hidup kita tidak akan pernah sama. Yang percaya katakan amin. Dia yang mengubahkan setiap hidup kita. Haleluya. Bersama-sama dengan sukacita mari katakan dan pujikan. Haleluya Yesus. Katakan Kaulah satu-satunya, satu-satunya sumber dari segalanya. Katakan dengan imanmu, Kau kebenaran yang selalu ku pegang.
tinggal di dalam Tuhan, Dia yang selalu ubahkan hidup kita. Karakter kita semakin kuat di dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan yang senantiasa membentuk setiap kita. Untuk itu mari pagi hari ini kita mau buka hati kita lebih lagi. Untuk Tuhan bentuk setiap hidup kita. Mungkin melalui segala persoalan dan pergumulan dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa rancangan Tuhan itu sempurna atas setiap kita. Untuk menunjukkan karyanya yang baik dalam hidup kita. Supaya kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Biarlah terjadi setiap firman-Mu di dalam hidup kami, Yesus. Amin, Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya karya-Mu sempurna atas setiap kami, Tuhan. Mari bentuk kami, Yesus, supaya kami menjadi saksi-saksi bagi-Mu, Tuhan. Ya Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidup. Mari terus murnikan dan bentuk setiap kami, Tuhan. Kami membuka hati kami bagi Engkau, Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Ini hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda-tanda mujizat terjadi, Tuhan, di dalam hidup kami. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau yang rindu dipakai Tuhan menjadi saksinya. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari nyatakan dengan segenap iman-Mu dan pujikan bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna. Mari sempurnakan rancangan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Ya Yesus. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Ya Yesus. Tuhan, Kau sempurna. Ya Tuhan, kami percaya, Yesus, janji-Mu ya dan amin bagi setiap hidup kami, Tuhan. Bahwa rancangan dan karya-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Hidupku murnikan
setiap tangan kami yang terangkat di hadapan Yesus. Tanda penyerahan kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menyertai kami Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih dalam lagi mari angkat pujian-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. serta syukur hanya kami panjatkan kepadamu Tuhan, Allah yang sempurna. Setiap rencanamu Tuhan, setiap Tuhan karyamu Tuhan sungguh sempurna di dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau yang akan memakai setiap kehidupan kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan, lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Marilah Roh Kudus, Engkau yang ada di tempat ini, yang akan bekerja di setiap hati kami. Engkau hadir dalam setiap hati yang luka, Engkau hadir dalam setiap hati yang kecewa, setiap hati yang jauh dari Engkau. Engkau yang berkarya Tuhan atas kami, karena Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur lawatan-Mu, jamahan-Mu terjadi bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini ada di tempat ini. Ini ada sesuatu yang sangat tepat. Kalau hari Minggu, hari yang beribadah, menyembah, memuji Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di dalam setiap kita.
Dan kita boleh diberikan kelegaan, kita boleh diberikan kesukaan, damai sejahtera hanya bersama Yesus. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan membahas tentang karakter saksi Kristus. Sebelumnya mari kita akan baca di dalam ayat Kisah Para Rasul ayat 1 sampai ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini harus bisa menjadi saksi Kristus. Dimana kalau kita menjadi saksi Kristus, kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Di dalam doa Bapa kami dikatakan, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan di surga. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, maka yang ada di dalam setiap hidup kita ini ketenangan. Hati tenang, jiwa tenang, sukacita. Nah, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini pernah atau sering kali, bahkan setiap kehidupan kita ini mengecap, melihat betapa baiknya Tuhan itu. Lah, kalau kita menjadi saksi Kristus, kita ini disuruh menceritakan apa yang pernah kita alami tentang kebaikan Tuhan. Saya percaya yang ada di tempat ini semua pernah mengalami. Nah, kita berbicara, kita berkata-kata, menceritakan di dalam komunitas kita. Kalau kita seorang pedagang, kita juga menceritakan kepada teman kita. Kalau kita pelajar, kita menceritakan kepada teman kita. Kalau kita ibu rumah tangga, seringkali berkumpul dalam masyarakat, ceritakan itu. Tetapi saudaraku, tidak cukup hanya menceritakan, tidak cukup hanya berkata-kata, tetapi kita harus memiliki relasi dengan Tuhan, hubungan dekat dengan Tuhan. Kita ingat murid-murid Tuhan Yesus waktu itu, Tuhan tidak memilih orang pandai, tidak memilih orang pinter, tidak memilih orang yang cakap, tetapi Tuhan memilih nelayan. Nah, nelayan ini setiap hari itu berkumpul dengan Tuhan, setiap hari bertemu dengan Tuhan. Nah, di situ murid-muridnya belajar tentang karakter Tuhan. Tuhan lemah lembut, Tuhan murah hati, Tuhan peduli dengan orang, Tuhan mengampuni. Itu menjadi tertanam di dalam hati setiap para murid, sehingga para murid ini bisa menjadi saksi Kristus. Petrus pertama kali berkhotbah, dia bisa membawa 3.000 jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini tadi janji Tuhan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita ini menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Saat kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus sudah menyatu dalam hidup kita dan kita diberi kuasa. Saat kita berkata-kata, saat kita melakukan persekutuan dengan Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Kalau dulu muridnya bisa bertemu langsung dengan Tuhan, kalau sekarang Tuhan tuh waktu akan naik ke surga udah berjanji, aku akan
mengirimkan penolong yang akan menolong kamu, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita memiliki relasi dengan Tuhan, maka kita akan memiliki karakter Tuhan. Nah, kita akan memiliki karakter Tuhan untuk boleh bersaksi. Dan saya percaya setiap perkataan kita, setiap apa yang kita ceritakan, itu Tuhan Roh Kudus sendiri yang mengerjakan, sehingga orang itu akan bisa melihat, ya, bisa melihat betapa baiknya Tuhan itu yang disembah, yang dipuji, yang dianut oleh ibu ini, oleh temanku ini, oleh bapak ini, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menjadi saksi Kristus dengan apa? Yaitu yang pertama, dengan menjaga rasa asin dan nyala api. Kita akan baca bersama-sama di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 15. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak Ibu Saudara, firman ini sering kita baca, sering kita dengar, tetapi belum tentu kita mengerti makna daripada firman ini, ya. Kamu adalah garam dunia. Ini tidak kamu menjadi, tidak seperti, adalah garam dunia. Nah, garam itu sifatnya adalah memberi rasa asin, ya, memberi rasa. Nah, Tuhan menghendaki kita ini menjadi garam. Dimanapun kita berada, kita ini memberi rasa, ya, rasa aman, rasa nyaman, rasa sejahtera, sukacita, damai sejahtera. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Saya waktu membaca ayat ini, saudara, saya ingat waktu saya masih kecil, entah itu benar entah itu salah, saya dengar dari guru sekolah minggu saya. Guru sekolah minggu itu bercerita tentang seorang raja dan kedua anaknya. Dia punya 2 anak laki-laki, yang bungsu dan yang sulung. Raja itu bertahun-tahun sakit dan dirasakan mungkin tidak kuat. Lalu menanyakan kepada kedua anaknya, "Hei anakku yang sulung, yang kukasihi, sebenarnya kamu itu cinta kepada bapak itu seperti apa toh?" Bapak ini kepengen mendengar dari perkataan anaknya itu. Dan anaknya yang sulung tadi mengatakan, "Pak, cintaku itu seperti gunung Anaan. Wis gunung tinggi besar, ada lagi anaknya, jadi tambah besar." Terus yang satu lagi ditanya, "Hei anakku, sebetulnya kasihmu kepada bapak itu seperti apa?" "Seperti garam, Pak." Bapaknya itu mulai, "Loh, kamu sudah aku besarkan, aku didik, aku berikan apa yang kamu minta aku beri, kok kasihmu seperti garam?" Setelah itu, Bapak Ibu Saudara, raja ini bertahun-tahun sakit karena tidak makan asin. Jadi makanannya itu hambar, anyep, sehingga tidak ada selera makan. Setelah anaknya yang bungsu tadi mengatakan, "Kasihku itu seperti garam, Pak." Sejak saat itu bapak ini dimasakkan makanan yang dikasih garam. Saat dikasih garam, bapaknya tuh semakin makannya gairah dan hidupnya diperpanjang. Nah, Bapak Ibu Saudara, garam ini suatu suatu benda di mana dibutuhkan semua orang untuk
melanjutkan kehidupan. Tanpa garam orang bisa mati. Kalau raja ini tidak makan dengan garam mungkin tidak ada selera dan umurnya pendek. Tetapi dengan garam yang bisa memberi rasa, itu raja ini diberikan umur panjang. Nah, kita selain di sini tadi juga dikatakan bahwa tidak hanya menjadi garam, menjadi terang. Supaya kota yang ada di atas gunung itu terlihat. Terang, kasihnya itu nyata. Terangnya itu nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 8 ayat 12 kita akan baca ya, mohon ditayangkan. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, Tuhan menghendaki kita ini menjadi terang. Kita ini terang yang bisa membawa orang mengenal Tuhan, yang bisa membawa orang menjamah pikirannya dengan perbuatan baik kita. Dan perbuatan baik kita itu harus terlihat, harus nyata. Ini yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa akulah terang hidup. Ya, barang siapa mengikut aku, maka tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saya masih banyak melihat orang-orang katanya mengikut Tuhan, katanya tiap minggu ke gereja, tetapi kehidupannya dalam kegelapan. Tuhan katakan kalau mengikut aku maka akan memiliki hidup. Terang itu akan memberi hidup dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan renungkan firman Tuhan. Apa yang kita perbuat, mungkin itu hal-hal yang tidak diizinkan Tuhan, yang masih terus melekat dalam hidup kita, tidak bisa dilepaskan. Maka barang siapa tidak mengiring aku, maka akan berjalan, mengikut aku, berjalan dalam kegelapan. Kalau tadi Tuhan berkata bahwa aku memberikan Roh Kudus, baiklah hidup kita mulai dibenahi. Adakan persekutuan dengan Tuhan, adakan pertemuan dengan Tuhan, yaitu dengan apa? Mencintai firman-Nya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya percaya setiap perkataan firman itu tajam. Setiap perkataan firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Kalau kita dikuasai dengan kekuatan kegelapan, kebiasaan yang tidak baik, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Saat kita mulai bergumul dengan Tuhan, mengasihi firman-Nya, berdoa, memuji dan menyembah, maka Tuhan akan mengubah. Karena rencana Tuhan dan tadi dikatakan bahwa itu sangat sempurna. Tuhan akan mengubah karakter kita. Nah, garam dan terang itu sangat diperlukan oleh semua orang di seluruh dunia. Ada orang yang hidup dalam cuaca yang gelap, pasti dia akan muk-mukan kalau bahasa Jawa. Ini apa? Mungkin menginjak apa gitu ya. Mungkin nabrak apa. Nah, terang itu sangat dibutuhkan, garam itu sangat dibutuhkan oleh sekitar kita. Rasa asin dan nyala api dalam bagian ini dimaksudkan Tuhan untuk menggambarkan
betapa berpengaruhnya kita atas dunia. Kita berpengaruh atas dunia. Kita dijadikan Tuhan saksi yang memiliki karakter seperti Kristus. Karakter ini watak, Bapak Ibu Saudara. Ya, watak. Kalau orang Jawa mengatakan watak ki ora iso mari, ora iso owah, digawa mati, tetapi di dalam Kristus tidak ada yang tidak bisa berubah. Amin. Watak dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik kita serahkan kepada Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Di situ Roh Kudus bekerja. Dan watak itu, karakter itu akan diubahkan hari demi hari. Tidak bisa watak itu langsung grembyang berubah, tidak bisa. Pasti memerlukan proses. Nah, proses itu yang kadang-kadang membuat hidup kita ini tidak enak, tidak senang. Karena proses itu mesti membentuk. Ya. Tidak ada proses enak Anda. Apa itu yang bisa membentuk? Mungkin itu sakit, mungkin itu kesulitan, mungkin itu masalah, kesengsaraan. Di situ kalau kita merasa bahwa ini yang dikehendaki Tuhan, supaya aku bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan aku memiliki terang, dan terang itu memberi hidup. Jadi segala masalah, persoalan kita terima dengan enjoy. Kita katakan, Tuhan kau kekuatanku. Saat kita lemah, Engkau memberi kekuatan. Saat ada masalah, Tuhan katakan, segala dapatku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala dapat kita tanggung. Bapak Ibu Saudara, kita ini sangat berpengaruh dalam dunia. Kalau kita ini bisa membawa garam dan terang itu di dalam dunia, saya percaya Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang boleh kepencot dengan kita. Oh itu loh, oh itu loh. Kenapa ya? Oh tiba iki ning gereja. Saya itu sering mendengar dan melihat apa itu orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang dianggap menjadi pemimpin di masyarakat maupun saya lihat sendiri di lingkungan kecil saya itu di RT. Nah RT itu banyak kan di situ orang Kristen. Kenapa? Orang melihat bahwa kita ini mempunyai karakter Kristus, karakter yang baik. Kalau kita ada di tengah-tengah itu membuat nyaman. Dia itu jujur, dia itu ramah, dia itu tegas, ya, lemah lembut, rendah hati. Saya mendengar dari kesaksian anggota komsel saya, dia mengatakan, Bu, saya ini menjadi bendahara 10 tahun, tidak diganti-ganti. Itu karena apa? Orang melihat bahwa ibu ini memiliki karakter Kristus, bisa memperlihatkan perbuatannya yang baik, jujur, dalam perkataannya lembut, tidak menyakitkan orang, ya, bisa membawa damai, ada masalah diselesaikan di situ. Nah, karakter yang baik adalah identitas kita untuk bisa kita mempengaruhi dunia dengan kebenaran. Nah, ini sungguh-sungguh terbukti Bapak Ibu Saudara. Ya, karakter yang baik itu bisa mempengaruhi dunia. Dunia ini sedang mengalami kebusukan. Banyak orang-orang pemimpin-pemimpin yang katanya pemimpin dianut oleh yang dipimpin, malah melenceng. Tidak hanya satu, bisa ditangkap satu, yang lain ketahuan, banyak sekali. Nah, pada umumnya mereka yang belum mengenal Tuhan itu menolak Injil, bukan karena kualitas Injilnya,
Mereka belum tahu itu semua. Mereka menolak karena kelakuan kita yang tak selaras dengan Injil yang kita percayai. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita ini katanya memiliki karakter Kristus, berkata-kata menginjil, tetapi perbuatan kita ini tidak menyatakan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik ditutupi seperti pelita yang ditutup dengan gantang. Wah, gantang itu apa, Bu? Kalau di sini dikatakan tadi nyala api. Nah, kalau nyala api itu kok obor. Dulu belum ada listrik, Bapak Ibu. Nyala api itu obor, obor itu pelita. Nah, pelita itu ditutup dengan gantang. Ya. Sebetulnya Tuhan itu menginginkan kita ini menjadi pelita, di mana-mana menerangi orang, tetapi malah kita meletakkan di bawah gantang. Gantang itu ya seperti gentong tuh ya, untuk kalau dulu itu mengukur untuk menakar barang-barang kering, padi, jagung, kedelai, dan sangat besar, Bapak Ibu. Ya bisa untuk mengukur 35 kilo, itu mesti besar sekali. Nah, pelita itu ditasukkan di situ di bawah gantang sehingga tidak lagi nyala, tidak lagi kelihatan kebaikannya, tidak lagi kelihatan kasihnya. Nah, sehingga dunia itu menolak. Orang saya ikut Tuhan Yesus. Si A itu loh, katanya orang Kristen, tapi ini. Tapi begini. Nah, ini adalah saksi Kristus yang gagal, Bapak Ibu. Yang kedua, dengan cara apa supaya kita ini bisa menjadi saksi Kristus? Yaitu menyatakan perbuatan baik. Tadi dikatakan bahwa terang itu harus kelihatan, garam itu harus bisa dirasakan. Untuk menggarami, wah kok enak, sedap. Kalau tidak ada garam tuh hambar, tidak enak dimakan ya. Nah, itu kita harus menyatakan perbuatan baik kita. Demikianlah hendaknya dalam Matius 5 ayat 16, terangmu bercahaya di depan orang, supaya perbuatanmu yang baik supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kerinduan Tuhan itu setiap kita bisa menerangi pikiran orang. Ada toh pikiran yang gelap. Ada masalah, aku tak bunuh diri baik. Aku tak jegur laut baik. Ya, pikirannya itu gelap. Kalau ada masalah pinginnya emosinya dikeluarkan. Tuhan menghendaki setiap kita ini boleh menerangi pikiran-pikiran yang gelap dengan perbuatan baik kita. Ya. Kita harus berbuat baik kepada semua orang, tidak pilih-pilih, dan itu secara konsisten. Saat ini saya ada, saya berbuat baik. Kalau saya tidak ada, saya tidak akan berbuat baik. Tidak seperti itu. Konsisten terus menerus. Kita harus berbuat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena perbuatan baik itu akan menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan yang baik itu akan menyatakan kasih kepada orang, bisa menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, saya punya cerita, Bapak Ibu, ceritanya, tidak apa-apa ya, sedikit. Ceritanya seperti ini. Ada seorang nenek dan cucunya itu sudah remaja. Nah, nenek ini tidak kekurangan. Hidupnya itu lumayan lah. Tetapi perbuatan nenek kepada cucunya itu tidak menunjukkan kasih,
neneknya hidup di rumah depan, cucunya suruh di belakang rumah, tapi yang bagian belakang. Kalau makan, neneknya makan enak-enakan, cucunya itu dicatu, satu piring ada tempe, tahu, sayur dan sebagainya. Nah, perlakuan seperti ini oleh si cucunya ini menerima kasih Tuhan menjadi terang di dalam kehidupan nenek itu. Walaupun dia dilakukan seperti itu, cucunya ini sangat sayang kepada neneknya. Dia melayani neneknya. Neneknya butuh apa dicarikan. Kalau butuh makan ya dimasakkan. Butuh ke belakang dituntun. Ya, pokoknya cucu ini sangat baik. Perbuatan baik itu nyata sekali. Nah, suatu ketika neneknya itu sadar, oh, aku kok koyo ngene, sama cucuku kok seperti ini. Padahal cucuku itu sayang sekali, baik sekali, kasihnya kepada saya kalau saya capek dipijeti. Nah, dengan perbuatan si cucu ini menyadarkan si nenek ini untuk melakukan perbuatan kasih yang nyata. Semenjak itu nenek sadar dan nenek berubah. Dia sangat menyayangi cucunya. Nah, itu hanya perbuatan yang kecil. Ya, tidak perbuatan yang kecil Bapak Ibu Saudara. Tapi perbuatan yang kecil itu menyentuh hati neneknya. Sehingga neneknya itu berubah terus memiliki hati yang iba, hati yang mengasihi, hati yang sayang, hati yang dengan neneknya tahu dengan kasih neneknya dengan cucunya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dunia yang lelah ini telah penuh dengan banyaknya teori dan konsep. Hanya teori dan konsep tetapi prakteknya kosong. Nah, tetapi kekurangan sentuhan kasih yang nyata. Pemimpin dengan anak buahnya ya, tidak lagi menghargai, pokoknya kalau sudah A ya harus A. Ya, bahkan uang kadang-kadang membuat orang itu taat akan perintah pemimpin, padahal itu tidak benar. Ya. Karenanya kita ini mendapatkan kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan. Kita sudah mengalami kasih Tuhan. Kalau dalam pujian itu saya tadi bangun tidur diingatkan pujian, lihatlah dan kecaplah dan lihatlah itu dulu. Iya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itu sudah saya rasakan. Tuhan sangat baik. Saya seperti ini ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Nah, kalau saya mempunyai merasakan betapa mengecam dan melihat betapa baiknya Tuhan itu, maka rasanya hidup ini saya serahkan semua pada Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjadi terang bagi dunia. Kita nyatakan kasih itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita nyatakan perbuatan yang baik itu nyata. Banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan tetapi kita tidak sadar. Ya, kalau saya mendengar remaja-remaja itu mengatakan, sesok tes kecil, kan punya HP, sepele. Ini perbuatan baik apa tidak? Tidak baik. Kalau kita pengen sukses ya kita belajar.
Kalau kita pengen sukses ya memperhatikan perintah guru. Tidak kita mengharapkan HP, sontekan. Kalau dulu saya belum ada HP itu nyontek, teman-teman saya nyontek. Tetapi saya itu lucu saudaraku. Kalau nyontek itu malah gini-gini. Lu lala rampung-rampung ini. Ya, saya enggak mau. Maka saya berusaha, saya berserah kepada Tuhan dengan doa. Saya belajar sampai malam dan tidak suatu kebetulan. Apa yang saya pelajari, saya perhatikan guru, kalau yang penting-penting saya singkat. Hasil ulangannya bagus. Itu perbuatan yang baik. Jangan meniru yang lain. Pelajar-pelajar, ya, jujur dengan orang tua, menghormati, menghargai. Tidak, kalau orang tuanya berkata 2 kata, anaknya 10 kata, itu akan menyakitkan hati orang tuamu. Kita tunjukkan kasih yang nyata walaupun hanya sederhana, perbuatan baik yang nyata walau hanya sederhana. Tidak harus memberi banyak harta, tidak. Memberi kasih, memberi perhatian, memberi pertolongan. Kalau saya lihat di anak-anak itu HP YouTube anak-anak itu, anak kecil, apa yang harus bisa saya buat? Kalau ada orang tua yang kesusahan, apa yang harus bisa aku lakukan? Maksudnya mau menolong seperti itu. Itu hebat saudaraku. Memberi tidak harus harta, memberi pengampunan. Kalau ada orang yang bersalah, diampuni. Kalau tidak diampuni, Tuhan berkata, engkau tidak mengampuni saudaramu, aku tidak akan mengampuni dosamu. Doanya mental. Ini kehadangan langit-langit mental, tidak sampai kepada Tuhan. Kalau kita berdoa harus membereskan, ampuni yang sudah menyakiti hatimu, ampuni yang sudah memberi mungkin bersalah kepadamu, ampuni. Jangan dendam. Tuhan tidak ingin seperti itu. Perbuatan-perbuatan kasih yang meskipun sederhana akan lebih menyentuh daripada teori. Itu kita lakukan, mari Bapak Ibu saudara, kita akan mencoba ya, melakukan perbuatan yang sederhana ini. Kemudian yang ketiga, siap dimanapun Tuhan memanggil. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia. Nah Bapak Ibu Saudara, kita dirindukan oleh Tuhan. Kita itu dipanggil untuk menjadi saksi di mana-mana. Ya, di mana-mana menjadi saksi. Cerita tentang kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Cerita di mana-mana. Nah, saya tadi menyinggung bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu juga menceritakan kok kepada orang-orang, ini loh, Tuhan itu seperti ini, menyembuhkan, mengasihi. Tuhan menuntun kita, ya. Orang-orang kelaparan 5.000 orang tidak bisa makan, Tuhan memberikan mujizat. Roti kecil dipecah-pecah bisa memberi kekenyangan kepada 5.000 orang. Itu ceritakan. Nah, kita siap untuk dijadikan saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kita tidak perlu takut. Tuhan tidak memilih kita karena kita pinter, karena kita lihai, karena kita cerdas. Tetapi Tuhan memilih kita karena kita memiliki karakter Kristus. Nah Bapak Ibu saudara, jika kita lihat dalam ayat ini, kita mendapatkan prinsip bahwa pemberitaan Injil dimulai dari wilayah terdekat yang bisa dijangkau, lalu beranjak ke wilayah yang lebih luas. Wilayah yang dekat itu apa ya? Keluarga. Kalau ada keluarga yang belum kenal Tuhan, ayo ceritakan, perlihatkan perbuatan baik yang nyata,
perlihatkan kasih yang nyata. Jangan kita malah, mungkin kalau ada orang tua yang tidak punya, kita punya, kita bentak-bentak, itu akan gagal di dalam kita menginjil. Tunjukkan kalau kita tidak bisa memberi harta dengan perhatian, dengan menyapa, ya, dengan menegur. Nah, setelah di dalam keluarga kita akan merambat mungkin ke wilayah RT, wilayah provinsi, wilayah dunia, ya. Jadi dari yang kecil, yang besar, kita akan menjadi saksi Kristus karena kita sudah memiliki karakter Kristus. Bapak Ibu Saudara, di next yang terakhir Mas, tolong ditayangkan Mas. Dimanapun Tuhan mendapatkan, identitas kita sebagai saksi tidak pernah hilang dan selalu melekat. Karena itu kita tetaplah bersaksi tentang kasih Kristus dimanapun kita berada. Nah, 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu kita menjaga rasa asin dan panas api, nyala api. Yang kedua, perbuatan yang baik. Dan yang ketiga, siap untuk dipanggil dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman ini boleh kita renungkan. Ya, Tuhan berjanji memberi kuasa. Dan kalau kita melakukan, Tuhan Roh Kudus yang memberi kuasa sehingga banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang bisa mendengar akan Injil dan mereka bertobat. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya Roh Kudus hadir di sini, dan Roh Kudus yang menjamah hati pikiran kita, Roh Kudus yang mengubahkan karakter kita. Mari kita akan menyerahkan hidup kita, karena rencana Tuhan, karya Tuhan sempurna dalam hidup kita, dan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan kedalaman hati kita. Kita pujikan pujian ini. Kita bangga memiliki Allah yang sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu Tuhan, ya, saat ini kami menyerahkan hidup kami menyerahkan pribadi lepas pribadi. Haleluya, haleluya Yesus. Mengenali firman-Mu, haleluya. Setiap kami Tuhan, ya, karena Engkau ada di dalamku,
serahkan hidup kepada Tuhan, berkata, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami tahu panggilan kami yang terindah adalah bagi kami untuk kami menjadi saksi Kristus. Karena kami tahu Tuhan memperlengkapi kehidupan setiap kami sehingga kami boleh menjadi terang bagi banyak orang. Tuhan yang berkarya atas hidup kami sehingga hidup kami boleh membawa dampak. Untuk itu kami percaya kasih anugerah Tuhan yang menyertai kami, Roh Kudus yang memampukan dan memperlengkapi kami untuk kami menjadi saksi Kristus. Apapun yang hari-hari ini sedang terjadi dalam hidup kami percaya Engkau mempersiapkan kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Mungkin kami menghadapi pergumulan, mungkin kami menghadapi permasalahan yang berat, mungkin kami mengalami sakit penyakit, tetapi kami tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Engkau sedang menyiapkan kami untuk kami memberitakan kabar baik yang Tuhan berikan melalui hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kerjakan rencana-Mu secara sempurna dalam hidup kami, dan jadikan kami terang bagi banyak orang, dan hidup kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Apa yang sudah kami dengar tidak pernah kembali dengan sia-sia. Engkau yang akan menyempurnakan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami untuk kami menghidupinya. Terima kasih Bapa. Berkat anugerah Tuhan bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Beri kekuatan, kasih karunia yang semakin besar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga dalam hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami menaikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu diberkati melalui